Hat. Ya, mau tanyakan tafadhol. Suruh bunyi nih ya. Tanya sudah mau adzan ini ya, Pak. Tafadhol. Kok diam aja ya, Pak? Monggo, ada yang mau disampaikan? Kalau perincian gerakan-gerakan mereka panjang ya, Pak. Disebutkan tuntas oleh para ulama kita yang menulis terkait dengan masalah syuyu'iyah ini. Luar biasa. Tafadhal. Anak muda yang anak pang. Maksudnya gimana? Artinya PKI termasuk komunisme gitu. Ya wallahu alam. Tapi orang-orang semacam ini sangat mudah ditunggangi oleh siapapun, termasuk komunisme. Anak pengangguran enggak virus ya. Ya akhirnya ya anak nakal. Penampilannya seperti itu, perbuatannya juga seperti itu. Tapi untuk mengatakan mereka kafir, nggak bisa sembarangan. Cek masing-masingnya. Mengatakan mereka komunis, ya belum tentu. Cek masing-masingnya. Banyak di kalangan mereka yang muslimin, tapi ya begitu ya, Pak. Muslimin yang mengerti agama, barakallahu fikum. Ma'ruf di tengah-tengah mereka tindakannya banyak yang melanggar syariat. Bahkan di tengah-tengah mereka biasa yang namanya free sex bisa. Kemudian narkoba juga demikian. Al-muhim bukan perkara yang bagus. Bukan perkara yang bagus, barakallahu fikum. Ya Allah, pertanyaannya umum. Labas. Apakah tukang jagal yang menyembelih hewan kurban terkena larangan untuk tidak memotong kuku, rambut dan bagian tubuh yang lain? Tidak masuk. Itu tukang jagalnya yang disebutkan dalam hadis yang berkorban. Kecuali kalau tukang jagalnya tukang jagal dan dia juga korban, maka tidak boleh potong kuku, rambut, kudus segala macam. Wah, insyaallah ya. Ada wadah. Masya Allah. Siapakah yang lebih didahulukan untuk menjadi imam antara dua orang berikut ini? Orang yang banyak hafalannya tapi cukur jenggot, atau orang yang sedikit hafalannya tapi nggak cukur jenggot? Masya Allah. Yang didahulukan yang sedikit hafalannya tapi dia di atas sunnah. Sebab orang yang mencukur jenggotnya fasik, masuk melakukan larangan-larangan agama. Orang yang adil didahulukan daripada yang fasik. Ini fatwa saya ingat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Cari yang hafalannya banyak di atas sunnah. Nah gitu ya. Orang yang hafalannya banyak tapi bacaannya sering salah dalam tajwid, seperti tidak bisa membedakan hamzah dengan ain. Ataukah orang yang sedikit hafalannya tapi fasih bacaannya? Masya Allah. Taib, terkait dengan masalah kesalahan baca dua macam. Yang pertama ialah khata'un fahish, kesalahannya fatal. Tabituhu ay annahu yukhilu bil ma'ani. Bacaannya merusakkan makna. Merusakkan makna. Yang ini enggak dimaafkan. Yang kedua khata'un ghairu fahish, kesalahannya enggak fatal. Dhabituhu la yukhilu bil ma'ani, tidak merusakkan makna bacaan. Yang ini enggak ada masalah. Yang ini enggak ada masalah, barakallahu fikum. Umumnya kalau hamzah dengan ain
mirip-mirip member ya ikhwan. Insyaallah dimasukkan dalam bab yang kedua tadi. Artinya ndak begitu jelas sisi kesalahannya gitu ya, Pak. Hamzah dengan ain. Kadang orang membaca ain kebaca ngain. Jadinya kayak orang apak, ngain akhirnya ya, Pak. Al-muhim kalau kesalahannya enggak begitu fatal, didahulukan yang aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafal Qur'annya. Barakallahu fikum. Kita kan ya, dan bisa ya tanawab gitu loh, saling gantian. Yang ini hafalannya banyak, yang ini hafalannya sedikit lebih fasih, gantian. Setelah ini enggak ada masalah. Ya tanawabun fil imamah. Pergantian dalam masalah keimaman. Barakallahu fikum. Kalau ini enggak ada, diganti yang ini, demikian seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu, terus qomatnya nanti. Teruskan tanya jawabnya. Tafadhol. Aku istiti. Tayyib, ada yang bertanya, manakah cara menghitung zakat mal yang benar jika nisab emas 85 gram diasumsikan 40 juta, sedangkan harta yang dimiliki 100 juta. Apakah dengan cara 2,5% kali 40 juta, 2,5% kali 40 juta sama dengan kurang lebih 80 juta, dan sisanya yang 20 juta tidak diambil zakatnya karena belum mencapai nisab, ataukah dengan cara 2,5% dikalikan 100 juta total harta? Jawabannya barakallahu fikum adalah 2,5% dari semua harta yang Anda miliki. Jadi kalau Anda memiliki harta mencapai lebih dari nisabnya, maka yang dihitung 2,5% dari semua harta. Anda memiliki 1 miliar, maka 2,5 dari 1 miliar. Anda memiliki 100 juta, maka 2,5% dari 100 juta. Demikian seterusnya. Bolehkah sholat Jumat di masjid hizbiyin? Masya Allah. Tanya kok aneh-aneh tuh ya Fadil. Maksudnya kan sholat Jumatnya di masjidnya Ahlussunnah kan tenang gitu loh urusannya. Kok cari yang neko-neko gitu ya. Jawabannya barakallahu fikum adalah itu ketika kondisi yang sifatnya tertentu saja ya. Kondisi memang nggak memungkinkan untuk sholat di masjidnya Ahlussunnah. Mungkin jauh di tempatnya dia nggak ada, jauh, misalkan dari Batang sana harus ke sini, kadon, jangan jauh-jauh lah. Wiradesa ke sini, kejauhan. Yang ada di sana sudah. Maka dipilih masjid yang paling mendekati sunnah, baik masjidnya orang-orang awam atau mereka. Tayyib, sholatnya sah. Dikarenakan sholat di belakang orang yang menyimpang sah selama dia tidak kafir. Dengan ini pendapat hampir semua para ulama. Yang mengatakan tidak sah, dia yang menyimpang pendapatnya. Ketika khutbah berlangsung, maka dia tidak memperhatikan isi khutbahnya. Tersibukkan dengan yang lain. Jangan fokus pada khutbah. Tidak boleh mendengarkan ceramahnya hizbiyin. Sehingga fokus pada yang lain. Antum fokus entah dalam hati, antum berzikir, baca Al-Quran dan segala macam sampai dia selesai. Selesai salat, langsung syarat balik pulang ya. Barakallahu. Sehingga yang lebih afdal, carilah tempat-tempat yang sesuai dengan sunnah. Itu di antara faedahnya mendekat ke tempat-tempat yang sesuai dengan sunnah. Apa hukum infak di masjid umum? Apakah kita ikut menanggung dosa jika uang infak itu digunakan untuk acara bid'ah, sedang niat kita infak bukan untuk itu? Jawabannya barakallahu fikum, al-masajid thalatha. Masjid itu ada 3 macam. Yang pertama ialah masjidus sunnah. Masjid sunnah, masjidnya Ahlussunnah Salafiyin, yu'raf fihi sunnah wa tu'mal fihi sunnah, dikenal sunnahnya, diamalkan sunnahnya, ma'ruf dengan sunnah dengan salafiyahnya.
Ada bila syak, dengan tanpa ragu lagi antum diminta untuk ta'awun, untuk infak dan segala macam di sini. Termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Paham tuh? Yang kedua dikatakan dengan masjidul bid'ah. Masjid bid'ah. Apa maksudnya ya, Pak? Maksudnya masjid yang masyhur, yang ma'ruf, masjidnya hizbiyin, masjidnya ahlul bid'ah. Sebagai corongnya hizbiyin, corongnya ahlul bid'ah, dikerjakan di sana ritual bid'ah, amalia bid'ah, lebih banyak bid'ah daripada sunnahnya. Sehingga masyhur dengan masjidul bid'ah. Yang ini tidak, wala karamah. Antum ta'awun di sana termasuk antum infak di sana termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ketiga adalah al-masjidul 'am, masjid umum, fasilitas umum ya, ikhwan. Dikatakan sunnah, ya enggak juga sih. Ada juga beberapa acara-acara yang enggak sesuai dengan sunnah. Dikatakan masjid bid'ah, ya enggak juga sih. Banyak juga acara-acara yang sesuai dengan sunnah. Umum. Tidak masyhur sebagai masjid sunnah, enggak masyhur sebagai masjid bid'ah. Di sini diperbolehkan bagi kita untuk infak di sana. Dan tentunya antum pilih infak-infak yang sesuai dengan sunnah. Jangan infak pas acara bid'ah atau perkara-perkara digunakan untuk acara bid'ah. Untuk umum, labas. Infak untuk mic ini umum, infak karpet ini umum, lampu umum. Ya, terkait dengan mereka yang menggunakannya untuk acara-acara bid'ah yang dosa mereka, antum enggak meridhoinya, enggak ada masalah. Itu sifatnya boleh. Yang afdal berinfak kepada masjid-masjid ahlus sunnah salafiyin. Nah ya, masjid salafi juga masih memerlukan banyak infak dan sedekah ya, ikhwan. Wallah ya, ikhwan. Masih banyak merintis, masih banyak yang enggak bagus. Dukung mereka semua supaya berkembang. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Masya Allah. Apa Ustaz? Jika kita kehilangan harta, berapapun banyaknya, bisa cepat merelakan dan melupakan. Rupanya syukurnya gampang kan? Hilang, ya biasa. Golek ya, lancar, gitu ya. Tapi Ustaz, kalau hati ini merasa tersakiti, susah untuk melupakannya, mudah tersinggung, bahkan dendam, Ustaz. Sulit percaya sama orang. Obatnya apa Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Saya mau tanya sama antum, ketika ada orang lain yang menggitukan antum suka enggak? Suka enggak? Misalkan antum masalah sama seseorang. Antum punya salah sama seseorang, gesekan sama seseorang. Antum dibenci sama orang tadi. Dibenci, sakit hatinya sama antum. Wah, antum dendam sama dia, dendam sama antum. Waduh, pelakuan luar biasa. Antum suka enggak? Senang apa enggak? Senang apa enggak? Jawabannya, gimana tuh Ustaz? Masa kayak gitu? Saya udah minta maaf sama dia, enggak bisa Ustaz. Kalau ketemu saya tuh kepengin nelen saya Ustaz. Nah ya sama. Kalau antum tidak suka, orang lain juga tidak suka. Sehingga obatnya adalah barakallahu fikum, sabdanya Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri, perkara kebaikan. Mafhumnya kata para ulama, ayyubghidha li akhihi ma yubghidhu nafsihi minasyarr. Dia enggak suka, membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk diri sendiri dan perkara kejelekan. Obatnya, jadikan saudara-saudara antum itu seperti diri kamu sendiri. Seperti diri kamu sendiri. Posisikan mereka seperti diri kamu sendiri.
Barakallahu fikum. Jadi masa mungkin antum rela dendam dengan diri sendiri? Sakit hati dengan diri sendiri? Ya, saya katakan yang namanya orang kecewa normal, sakit hati normal ya. Tapi jangan kemudian terus dibikin membercanda hatam-hatam. Nah, sekali aja sakit hati, kemudian diupayakan dihilangkan, supaya muamalah terus terjalin dan bagus. Apalagi kemudian dia teman tadi itu ngaku bersalah, minta maaf segala macam. Maafkan, hilangkan semua dendam. Sebagaimana engkau mengharap ketika kamu salah sama orang lain, mereka juga memaafkan antum, dan tidak dendam sama antum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ingat, dia saudara kamu sendiri. Saudara seiman, saudara seislam, seagama, barakallahu fikum, saudara kamu sendiri. Barakallahu fikum. Pelan-pelan saya katakan tidak bisa langsung hilang, tapi proses pelan-pelan ya, Pak. Diringankan terus sampai hilang itu semuanya. Dengan kemauan, dengan jiwa besar, dengan ketulusan dan kesabaran, insya Allah bisa. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ya, Pak? Ada seseorang yang bekerja sebagai security, keamanan. Ketika dia mendapati shift kerja ketika hari Jumat, apakah dia mendapatkan uzur untuk tidak mengikuti salat Jumat, hanya zuhur? Bagaimana hukumnya? Ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Lajnah Daimah di Saudi Arabia, dan juga fatwa para ulama yang lain, secara khusus Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, tentang orang-orang yang memang harus menjaga sesuatu yang sifatnya kemaslahatan umum. Kalau seandainya nggak dijaga akan muncul kemadharatan, maka mereka barakallahu fikum dikasih uzur untuk tidak jamaah dak Jumat. Begitu yang lain selesai, maka dikatakan posisinya sama orang lain, dia jamaah salat fardu, jamaah dengan yang lain atau sendirian, atau dia Jumatnya diganti zuhur. Dicontohkan seperti dokter jaga. Pas shift waktunya sholat, shift Jumatan, ya sudah, yang lain Jumatan dia jaga. Atau seseorang yang kerja di sebuah perusahaan yang harus menjaga alat tertentu perusahaan, non-stop harus dijaga. Kalau tidak bisa berbahaya. Maka yang tugas jaga dia uzur, tidak jamaah, tidak Jumat. Contoh yang lain, polisi yang harus mengatur jalan, barakallahu fikum, yang nggak mungkin dilepaskan. Maka polisi tadi itu ada uzur, ndak Jumatan, ndak jamaah pada waktunya, diganti dengan waktu ketika dia sudah santai. Contoh yang lain, penjaga tol, penjaga gardu tol, baik yang membagikan kartu atau yang menerima fulus. Ini kalau tiga semua ya kawan, wah kacau ya namanya kendaraan. Datang semua nih yang mau ngambil kartu, enggak bisa ya. Yang bayu enggak bisa. Antrian panjang ini. Den. Kok enggak ada orang pada kemana nih? Jumatan. Lah, yang tugas jaga, maka dia tidak ada kewajiban Jum'ah dan jamaah kala itu. Paham siapa ya? Termasuk di dalamnya mereka sebutkan adalah security bagian keamanan yang tidak bisa meninggalkan tugasnya. Maka dia meneruskan pekerjaannya dan dia mengerjakan zuhur, jamaah, meninggalkan Jumatan dan jamaah. Dia nanti ketika Jumatan zuhur sendiri, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi ini pertanyaan sempat diajukan oleh sebagian teman kita yang ada di Surabaya sana. Ini tol Surabaya Gresik ini ya, kan. Jadi beberapa waktu saya sempat taklim di tol ini, di tempatnya mereka kerja itu, di situ dengan para pekerja tol. Ada sebagian ikhwan yang kerja di situ, mengusahakan taklim. Nah, ikhwan kita ini nggak punya ilmunya, dia paling tidak suka, tidak mau kalau shift Jumat, selalu minta digantikan. Membuat keresahan di kalangan para direktur dan direksinya itu. Sengaja ketika pas saya taklim di situ, datang semuanya.
Dari mulai kepala tol ini sampai direksinya. Datang langsung. Hebat Anda bilang gitu. Ketika saya tanya jawab, yang tanya langsung direksinya ini. Ustaz mau tanya Ustaz. Yang tanya kan tadi itu. Ini kawan-kawan dan teman-teman sebagian nih Ustaz, maksudnya nyindir teman-teman yang ada ini. Itu pernah nggak pernah mau shift Jumat Ustaz. Katanya Jumatan itu, sehingga mau nggak mau ya harus mengganti. Masalah itu nggak semudah yang dibayangkan cari ganti Ustaz. Umumnya kan cari ganti yang non Muslim. Ya, itu mereka terbatas, banyak Muslimnya gitu. Nah, nanti gimana Ustaz? Kalau seandainya nggak dijaga tol jadi apa di kendaraan yang ada ini? Ini gimana hukumnya Ustaz? Oh gitu Pak ya. Masya Allah. Anak softain. Saya mau jawab. Siap terima jawaban saya? Bingung dia. Tengok gini. Lah. Tadi Bapak tanya sama saya, siap enggak terima jawaban saya ini? Bingung dia. Khawatir jangan-jangan jawabannya ini enggak perlu dengan mereka, kotor ya. Wah, panjang urusannya ini. Sebentar. Kalau enggak siap, enggak usah saya jawab. Siap dengan jawaban saya? Yakin? Tengah-tengah. Ya Ustaz, enggak apa. Nah, tapi Ustaz, dia mulai tapi dulu dia. Tapi kan kalau seandainya begini kan, loh, enggak usah pakai tapi Pak. Saya mau tanya sama Bapak, siap dengan jawaban saya nanti ini? Dengan segenap konsekuensi dan resiko-resikonya? Ya Ustaz. Ya sudah. Ini jawaban saya bilang bukan dari saya pribadi. Ini pertanyaan diajukan kepada para ulama besar kita. Begitu. Yang disebutkan hukum asal, kewajiban berjamaah di masjid, Jumatan segala macam. Ini hukum asal, ada pengecualian. Rinci dengan rincian tadi itu. Nih, begini, ini fatwa bulan sampai selesai. Gimana Pak? Dengan jawaban saya? Terima kasih banyak Ustaz. Tak awalnya ketakutan, ternyata kok mendukung gitu loh. Nah, hanya saya bilang, ya mungkin teman-teman saya ini Pak belum tahu ilmunya. Insya Allah setelah saya kasih jawaban, mereka akan siap shift ketika Jumatan dan merasa tidak ada masalah kalau harus nggak Jumatan untuk nanti zuhur sendirian. Gimana Ivan? Ya Ustaz, siap. Senang semua. Alhamdulillah, masya Allah. Jam berapa ini? Allah musta'an. Seandainya ke depan masih ada program tebar majalah lagi, mau diangkat juga tentang masalah Wahabi. Soalnya ada sebagian instansi yang ketika tahu yang menebarkan majalah orang yang berjenggot, mereka ada yang menceramahi ikhwah-ikhwah yang mengangkat majalah soal masalah Wahabi. Sepertinya mereka antipati dengan orang yang berjenggot dan cingkrang. Iya, kalau itu jelas ya ikhwah. Banyak yang antipati dengan kata-kata Wahabi. Bahkan ketika tebar majalah sebagian tempat pun di cancel. Tidak boleh. Ya dikarenakan mohon maaf tokoh-tokoh daerahnya ikut partai merah ya. Jadi dicekal. Tidak boleh. Akhirnya menggunakan cara yang lain supaya bisa tersebar dengan tidak begitu mencolok gitu di tengah-tengah yang ada. Ya tergantung daerahnya masing-masing. Kalau pas kepala negaranya kepala daerahnya yang merah gitu ya langsung ditahan sama dia, menghantam dia. Pas warnanya merah lagi majalahnya. Abang mau pergi. Lo gitu. Wah, kita orang yang kena ini. Cancel gitu. Itu yang sipil. Tapi yang militer semuanya mendukung. Sangat bagus. Insyaallah ya. Program ini bukan sekali ini aja. Nah, wacana di kalangan para asatidz insyaallah ya akan diteruskan dengan tema-tema yang lain yang memang kita anggap paling membahayakan. Barakallahu fikum. Setelah komunis mungkin yang diangkat masalah Syiah Rafidhah. Nanti yang lainnya bertahap. Mungkin nanti jil apa gitu. Mungkin juga nanti membahas tentang masalah meluruskan makna Wahabi mungkin. Tapi ya jangka panjang ya. Jadi di antara upayanya ya harus sering-sering diangkat tema-tema terkait dengan masalah itu, meluruskan Wahabiyah dan segala macam.
Hah? Ada Ustaz Muhammad, Ustaz Komar, minta Ustaz tema Ustaz. Apa temanya? Ada apa dengan Wahabi? Nah, kan gitu ya. Supaya beliau mengupas panjang supaya bisa menjadi maklumat bagi para ikhwah. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Cukup? Cukup? Nah. Ini jam 7:04 ini. Cukup? Hah? Oh, lanjut saja. Allah musta'an. Mohon dijelaskan maksud orang-orang yang lalai dari sholatnya. Semoga Allah merahmati Anda. Ayyakum. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini yang dimaksud atau yang masuk dalam kategori ini sangat banyak. Yang paling jelas, yang paling gamblang, yang tidak sholat. Namanya tarikus sholat. Yang kedua ya ikhwan, orang yang fa'ilus sholat, melakukan sholat tapi la khusyuk wa la tuma'ninah fi sholatih. Tidak khusyuk, enggak tuma'ninah dalam sholatnya. Kayak ayam makan jagung. Ada lalai. Barakallahu fikum. Ini semuanya jelas gamblang, barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang sudah tumak nina, gerakan-gerakannya benar, tumak nina, tidak terburu-buru, tapi segi khusyuknya kurang, tidak ada masalah. Yang wajib tumak nina, khusyuk itu afdaliyah. Paham soalnya? Ada mafhumun, barakallahu fikum. Dan yang namanya kekhusyuannya dilihat dari segi tumak nina ya. Kalau orang yang sholatnya enggak tenang gitu, nampak enggak khusyuk. Dan juga sedikit masuk di dalamnya orang-orang yang dalam sholatnya tidak fokus. Allahu Akbar. Imamnya lagi baca, ya jelas tuh maknina, imamnya nggak buru-buru. Jadi makmum dia. Tapi Allahu Akbar pikirnya kemana-mana. Mikir apa? Pikir suhul, pikir apa? Tahu-tahu, sudah rukuk. Allahu Akbar begitu. Ini juga lalai dari sisi tadabbur dan khusyuknya para fikum. Tapi bertingkat-tingkat, ada yang jelas-jelas penyimpangannya, ada yang batal sholatnya, ada yang tidak, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada yang terkena lalai sedikit, ada yang semuanya lalai, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah kan? Selesai? Hah? Ya, apa yang mau diteruskan? Enggak ada lagi yang mau tanyakan. Apa lagi? Hah? Barakallahu fikum. Dikarenakan tidak ada lagi ya sudah. Ada lagi tak? Ya tidak sah. Ya itu bisa. Naam. Orang yang sholatnya tunda sampai akhir waktu atau sampai lalai, sampai apa? Tawabud. Naam. Juga dimasukkan demikian. Itu termasuk tindakannya kaum munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit salat mereka malas. Itu menunda waktu sampai akhir. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan sahun, itu sahu fi sholatihi huwa. Dalam bab salatnya dia tadi. Jadi kan terkait dengan masalah waktu. Ini dalam bab salat juga dia lalai. Wallahu taala lam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakum.